Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang tips mental sehat saat pandemi untuk mata kuliah literasi komputasi. Nama saya Siva Fauzia, NIM saya 0312519061. Program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Al-Azhar Indonesia dengan dosen Bapak Denny Hermawan. Di sini saya sudah menampilkan link untuk infografis, blog, dan videografis saya tentang tips mental sehat saat pandemi COVID-19. Untuk infografis ini saya menampilkan link dari Canva karena pembuatan infografis ini saya buat dari Canva. Kalau untuk blog saya menggunakan Blogspot. Kalau untuk videografis itu saya menampilkan di YouTube karena videonya sudah saya upload ke YouTube. Saya ngeditnya di Powtoon. Infografis yang pertama itu saya ambil source-nya dari World Health Organization. Jadi infografis ini saya membuat dua versi. Yang pertama versi bahasa Inggris dan yang kedua itu versi bahasa Indonesia. Untuk versi bahasa Inggrisnya ini saya ambil dari WHO. Managing mental health during COVID-19 pandemic. It's okay to ask for help. Ini ada 4 cara gimana cara mengatur kesehatan mental kita saat pandemi COVID-19 berlangsung. Yang pertama itu ada take a break from the news. Kita harus pintar-pintar memilah informasi. Kita nggak bisa termakan semua informasi atau berita yang ada di TV atau di koran atau di media manapun. Karena kita kalau menerima informasi buruk berlebihan itu akan membuat rasa cemas dan khawatir yang ada dalam diri kita sendiri. Dan itu mengganggu kesehatan mental kita. Yang kedua ada take care of your body. Take care of your body itu termasuk dari meditasi, makan makanan sehat, pola tidur yang teratur, berolahraga yang ringan. Jadi kalau misalnya kita take care sama tubuh kita, fisik kita sehat, itu akan ngebawa mental sehat juga. Jadi mental sehat dan fisik sehat itu saling berketerkaitan gitu. Jadi dua-duanya sama-sama penting. Yang ketiga ada make time to unwind. Ada satu hari kita harus meluangkan waktu buat diri sendiri. Jadi kita harus self love atau self care. Seenggaknya melakukan sesuatu yang membuat diri kita enjoy, melakukan sesuatu yang membuat diri kita tenang, nggak stres gitu. Yang keempat ada connect with others. Connect with others itu lebih ke kalau apa kita menjaga komunikasi ke orang lain ya. Jadi misalnya kita lagi ngerasain apa nih, kita lagi ngerasain cemas, kita lagi ngerasain khawatir, kita bisa banget cerita sama orang lain tentang apa yang kita rasain. Jadi nggak apa-apa banget, it's okay to ask for help, nggak apa-apa banget kita minta bantuan sama orang lain. Karena itu emang buat kesehatan mental kita juga. Dan jangan pernah berpikiran selalu buruk. Jadi kita harus be kind to my mind gitu. Kalau untuk saya be kind to our mind. Jadi kita harus berpikiran baik sama pikiran kita sendiri. Kita harus menanamkan mindset yang positif. Yang kedua ini saya ambil dari source-nya alodokter.com. Ini tuh nggak beda jauh juga sih sama yang dari WHO juga. Ini sama juga, dia ada melakukan aktivitas fisik, itu olahraga ringan. Terus yang kedua dia ada mengonsumsi makanan bergizi. Karena kalau misalnya asupan nutrisi yang masuk ke dalam tubuh kita baik, kan otomatis fisik kita pasti bakal sehat. Dan fisik sehat sama kayak yang tadi saya bilang itu kan mempengaruhi kesehatan mental juga. Terus yang ketiga lebih bijak memilah informasi. Karena kalau kita bijak dan maksudnya kalau kita kritis memilih informasi, kita bijak memilih informasi, otomatis kan kita jadi nggak termakan hoax. Kan banyak sekarang hoax berita yang bikin rasa cemas dan khawatir berlebihan ada dalam diri itu semakin keluar gitu. Jadi kita harus milih sumber yang terpercaya. Jadi kita nggak mungkin menutup mata juga untuk informasi dan berita yang ada di media. Yang keempat, menjaga komunikasi. Jadi kita harus meluangkan waktu untuk berkomunikasi dengan teman, entah teman kuliah, teman kerja, atau sahabat kita sendiri atau keluarga. Bisa melalui video call atau voice call. Jadi nggak harus ketemu ya. Terus di sini saya ada video grafis yang saya buat di Powtoon, akan saya play.
Jadi di sini saya mau buat videografis ini di Powtoon ya. Jangan lupa 3M. 3M itu kan udah pasti ya, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Kesehatan mental sama kesehatan fisik itu sama pentingnya ya, jadi tetap harus terjaga saat pandemi ini. Pandemi itu nggak nyerang fisik doang, jadi dia tuh benar-benar nyerang mental juga kan, karena yang tadi udah dijabarin juga. Ini ada tips cara mental sehat dan buat pandemi. Ini sebenarnya sama kayak infografis yang saya buat tadi, karena source-nya sama dari alat dokter. Coba ini saya buat dengan konsep videografis. Dengan melakukan aktivitas fisik kan pasti tubuh akan produksi hormon endorfin yang dapat meredakan stres, memperbaiki mood, mengurangi rasa khawatir, dan itu bisa banget buat kesehatan mental kita. Itu baik banget buat kesehatan mental. Konsumsi makanan bergizi ya itu udah pasti banget ya, untuk kesehatan fisik juga. Lebih bijak memilih informasi, tapi kita nggak boleh menutup diri sepenuhnya dari informasi yang penting juga ya. Kita harus memilih dari sumber yang terpercaya. Yang keempat, menjaga komunikasi. Kita harus meluangkan waktu untuk berkomunikasi. Kayak gak apa-apa banget kita cerita sama orang apa yang kita rasain, gak apa-apa banget kita minta tolong. It's okay to ask for help. Karena minta tolong itu bukan berarti kita lemah, karena kesehatan mental itu yang penting. Mungkin banyak orang yang belum aware, tapi udah banyak juga platform-platform yang menyediakan kita untuk bercerita tentang kesehatan mental kita, kayak Halodoc, Relief, terus banyak juga platform yang mengajak kita untuk self love, self care, itu kayak Great Mind kan, banyak banget di Instagram maupun di web tuh banyak banget yang udah menyediakan itu. Di sini ada ringkasan blog saya, dan ini yang dari Blogspot ya, blogspot.com. Ini nggak tentang infografisnya, tapi ini saya ambil dashboardnya aja, berandanya. Kesan dan kendalanya, kalau untuk infografis itu kan saya membuatnya menggunakan Canva. Kalau Canva itu kita bisa menggunakan fitur yang pro, tapi kita mendapatkan watermark. Jadi setiap kita menggunakan tools atau stiker atau apapun yang pro, itu kita ada watermark tulisan Canva-nya, dan menurut saya itu ganggu banget sih gitu, jujur. Kalau untuk videografis ini sama, dia ada fitur-fitur tertentu yang pro. Saya kan menggunakan Powtoon ya. Powtoon itu dia mempunyai fitur-fitur yang pro. Tapi kalau kita pertama login, kita bakal dapat berapa hari trial yang dimana kita bisa menggunakan fitur-fitur pro-nya itu. Jadi menurut saya itu membantu banget sih. Kalau blog itu saya menggunakan Blogspot. Blogspot ini kekurangannya dia template-nya itu template lama, jadi basic banget template-nya, bukan template-template yang modern. Jadi kalau misalnya kita mau template modern ya kita otak-atiknya agak-agak sulit sih jujur. Jadi nggak yang otomatis template modern tuh ada semua, enggak. Jadi dia kebanyakan template basic gitu. Nah terus kalau untuk kesannya itu senang banget buat bikin infografis dan videografis tentang mental health ini, karena masih banyak orang yang nggak peduli sama kesehatan mentalnya sendiri. Karena kesehatan mental sama kesehatan fisik itu sama pentingnya, sama banget. Jadi kita nggak boleh sepelein salah satunya, dan itu harus berjalan seimbang gitu seiring berjalannya waktu. Senang banget dapet ini karena kita tuh harus peduli sama orang lain, kita harus berpikiran baik, kita harus berpikiran positif, dan harus menanamkan mindset positif di dalam diri biar mental kita selalu sehat dan fisik kita selalu sehat. Stay at home, stay creative. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Stay safe and stay healthy everyone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.